Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa sama-sama kumpul wajah silaturahim ke tempat mulia ini dalam rangka ta'lim bersama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga niat baik kita, hati kita, barokahnya ta'lim, ngaji, Allah Subhanahu wa taala dijaga, qabul, amin Allahumma amin. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit kita berharap semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesabaran kita dikuatkan iman Islamnya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung ya. Ayat asam suatu liana. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat semalam yang kita semuanya. Semoga kita berdoa kepada syafaat dari Nabi, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih, faslun wala musallin rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fadhil kita baikana. Wa yahrumu 'ala rijal rusul hadir wa taqaddum bil dahab wa yahillu lin nisa wa yasiru dahab wa kafiru sawa. Ini adalah haram bagi laki-laki memakai sutra. Taqaddum bil dahab termasuk pakai cincin emas tidak boleh. Wa yahillu lin nisa, halal bagi wanita. Wanita tidak apa-apa pakai sutra, pakai cincin emas, halal. Wa yasiru dahab berarti bersama, mau campuran, mau murni. Kalau wanita tidak apa-apa, diperbolehkan halal. Ini haram atas kaum laki-laki untuk memakai sutra. Begitu juga pakai tutup kepala, topi, sutra, ataukah yang sejenisnya yang dipakai untuk tutup kepala, kacu, kacu, sapu tangan buat tutup kepala. Termasuk sandalannya pakai sutra umpama, alasnya pakai sutra atau pakai selimutan, selimutnya sutra. Itu enggak boleh. Jadi haram bagi laki-laki. Jadi mau digunakan pakai apapun, kalau itu jenis sutra tidak boleh. Karena Nabi SAW pernah melarang seorang sahabat untuk memakai sutra, tidak boleh. Nah, Rasulullah Nabi pernah melarang kami para sahabat antum silhabil dari memakai sutra, mau sutra yang halus, mau sutra yang kasar, tidak boleh. Wa anna jenis alih, duduk di atas sutra juga tidak boleh. Ilatnya apa dilarang Nabi itu memakai sutra? Biasanya mesti ada unsur khuyala. Khuyala itu sombong, itu mesti ada. Lebih lagi wa muthab, bincang-bincongan, karena pakaiannya wanita, kalau dipakai laki-laki mesti gayanya dengan sendirinya gaya wanita.
layaknya orang nggak bisa pencak silat tapi pakaiannya pencak silat, sok jago ya. Ujung-ujungnya bergaya berlagak seperti pendekar padahal nggak bisa ngapa-ngapa. Ini pakai sutra karena pakaiannya wanita, kalau dipakai laki-laki ada mengarah nanti takutnya pengusaha berlagak seperti wanita. Lah kali itu misalnya rijal karena laki-laki itu perwira, kesatria, kok pakai sutra, takutnya hilang kesatriaannya. Walihada la yalbasu illal arbal. Jadi yang layak untuk memakai sutra itu ya orang-orang yang rendah, yang hina. Siapa mereka? Orang-orang yang suka niru-niru gaya wanita, yang mereka itu dilaknat lewat jasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yahilu lubsuhu lin-nisa, halal sutra dipakai untuk wanita. Jadi karena Nabi pernah mengatakan wahilul dzahab wal khamr li'inat, halal emas sutra untuk wanita jadi kalangan umatku. Wahuli ma'ala dukuriha, diharamkan sutra emas atas kaum laki-laki dari umat. Jelas ini riwayatnya Imam Ahmad. Jadi dalam sanad beliau tidak boleh. Wahal yurafa ala nisa iftirash al-hadud fihi wajhan. Terus umpama ditanyakan, kalau tadi musonef katakan pakai alas itu enggak boleh, hukumnya haram, itu bagi laki-laki. Terus kalau bagi wanita, ini ada dua pendapat. Yang paling sahih menurut Imam Rafi'i ya haram, karena di situ mesti ada israf. Sombong pasti, israf iya. Yang mahal yang lainnya ada, kenapa pakai sutra? Ini israf, karena mengarah ke israf maka diharamkan. Alat apa anu yajuzu lahunna lubsudaha dunal aqli fi aniyatidha wal fiddah. Jadi layaknya boleh pakai emas ya bagi kaum wanita. Apa yang boleh dimakan ya, boleh, atau halal pakai emas kemudian emasnya dimakan, kan enggak. Begitu juga sutra ya. Sutra itu halal bagi kaum wanita, tapi untuk alas itu Imam Rafi'i beliau mengharamkan, tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Wa li'anna ma'na alladhi dzakarna fil lubsi bi tamami mafqud fil iftirash. Jadi karena memang makna yang kami sebutkan, maksudnya musannaf sebutkan dalam mengenai memakai sutra itu memang bitamamihi mafqud ya. Bukan keseluruhannya, tidak. Fil iftirash, untuk dalam pakai alas diikhtilafkan karena memang tidak seluruhnya pendapat musannaf itu haram semuanya, tidak. Sehingga Imam Nawawi beliau dalam qaul sahih beliau mengatakan boleh. Jadi kalau Imam Rafi'i beliau mengatakan haram, Imam Nawawi boleh, yang dimenangkan Imam Nawawi berarti boleh pakai alas sutra bagi kaum wanita. Kita laki-laki tetap tidak boleh. Wa qawluhu yahrum 'ala rijal yu'khadhu bihi annahu la yuhram 'ala sibyan. Kemudian kata musannaf haram atas kaum laki-laki sutra itu. Tapi di situ bisa dimaknai la yuhram 'ala sibyan. Tidak haram kalau anak kecil itu pakai sutra. Hatta innahu yajuzu liwali sobi, sampai sehingga annahu yajuzu boleh bagi wali sobi untuk memakaikan anak kecil itu sutra. Anak laki-laki yang masih kecil belum balik dipakai sutra nggak apa-apa. Orang tua apa ada, karena yang diharapkan adalah kaum rijal. Rijal itu yang sudah dewasa balik, kaum laki-laki.
Allah. Dan dari kalau saya Rafi Fisyarul Kabir dalam kitab Syarah Al-Kabir, Imam Rafi juga mengatakan seperti itu. Jadi boleh bagi seorang wali atau orang tua memakaikan sutra anaknya, karena diharamkan kaum laki-laki yang dewasa. Bisyarti ayakuna duna sab'i sinin. Tapi Imam Rafi mensyaratkan kalau umurnya masih kurang 7 tahun. Kalau sudah lebih dari 7 nggak boleh. Ini dari yang sahih yang ada dalam kitab Al-Muharrar, itu kurang dari 7 tahun yang diperbolehkan. Kalau Imam Nawawi bolehnya secara mutlak, tidak ada batasan umur, yang penting masih kecil belum balik. Bisa 15 tahun, ya. Karena memang baliknya kalau pakai umur itu pakai 15 tahun. Kalau pakai mimpi, ya pokoknya walaupun 11 tahun kalau udah mimpi ya baru udah balik. Mimpi keluar mandi. Kalau Imam Nawawi beliau mengatakan mutlak boleh, tidak terbatas 7 tahun kurang tidak. Allah. Wa qalu syekh wa yasiru dahu kadru sawa yani fit tahrim. Jadi beliau musannaf mengatakan, jadi sedikit banyaknya emas campuran itu hukumnya haram dipakai kaum laki-laki. Walaupun campurannya dikit, wes pokoknya haram. Jadi nggak ada sedikit halal, banyak enggak. Banyak haram, sedikit halal tidak. Sedikit banyak tetap hukumnya haram bagi kaum laki-laki. Dasarnya mana sabda Nabi, la talbasul harir wa tibas wa la tashrabu fi aniyatil dhahab wal fiddah fa innaha lahu fid dunya wa lakum fil akhirah. Kalian jangan pakai sutra yang lembut, sutra yang kasar. Juga kalian jangan minum pakai wadah-wadah emas perak. Jangan. Sendok perak, sendok emas tidak boleh. Fa'inna lahum pintunya, karena itu bagi orang kafir di dunia nggak apa-apa. Tapi kalau bagi kalian orang beriman nggak boleh. Bolehnya nanti kalau sudah sampai di akhirat nggak apa-apa. Kalau dari surga memakai emas nggak apa-apa. Jadi untuk orang-orang kafir mereka nggak semaunya mau pakai emas perak silahkan. Tapi bagi kita orang yang beriman tidak boleh pakai emas atau perak. Juga sutra tidak diperbolehkan di dunia kotor. Wa idza kana ba'du thawb ibrasiman wa ba'du qutnan al kitana jaza sumaran yakun al-ibrasam ghaliban. Terus ini kalau baju sutra, sebagian ada yang kapas atau kain lena, nggak tahu kain lena apa? Linen apa itu? Kayak separuh sutra, cuman dia 50-50. Kalau di tempat saya kan bikin kain linen, itu berarti separuh sutra, separuh polyester. Namanya sutra linen. Sebagian kapas atau sebagian kayak tadi itu ya kan, kain namanya sutra. Jaza suhu ini boleh dipakai malam yakun al-ibrisam ghaliban. Kalau memang lam yakun al-ibrisam ghaliban, lebih menang sutranya. Kalau menang sutranya nggak boleh. Tapi kalau 50-50, 50-50 masih boleh. Tapi kalau yang lebih banyak al-ibrisam sutranya, maka ini haram. Haram ma haram istimalu min al-qadar as-saraf ya. Jadi apalagi yang sutra murni ya, yang separuh-separuh sekalipun halal boleh, itu pun mesti ada unsur makruh ya. Apalagi yang murni. Wa idza rukiba ma'awalihi mimma yubahu istimalu kal kitan wa ghairuhu ma'ruf. Terus umpama dicampur
disusun, dicampur, pakai tadi itu linen, ya kan? Atau yang lainnya, hukumnya bagaimana? Ya dilihat. Kalau yang banyak itu sutranya ya haram. Wa ikana al-aghlab halal. Kalau yang banyak itu yang bukan sutra ya haram. Makanya begitu aja. Kalau emas, perak sedikit banyak, kalau kaum laki-laki hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau untuk sutra bisa dilihat lebih banyak yang mana. Allah. Fa ini stawaya fawajhani, kalau umpama sama 50-50 tadi, sutra 50 yang hitam atau yang biasa, yang biasa 50. Maka ini yang pendapat yang sahih memang hukumnya halal. Lalu sama ataupun halal tidak bisa dikatakan ini baju sutra ini, enggak. Karena memang isinya ada yang sutranya, enggak. Wallahu a'lam. Karena memang dasarnya aslinya itu fil manafi al-ibahah. Apa yang bisa diambil manfaatnya itu boleh digunakan, boleh dipakai. Aslinya begitu. Wakila yuramu, tapi ada yang mengatakan hukumnya haram. Terlibat di janibi tahrim. Karena melihat asli hukumnya sutra itu haram. Sehingga walaupun 50-50 tetap hukumnya haram. Ini pendapat yang kedua. Kaidahnya apa? Antara kita bismillah halal wal haram. Jadi kaidahnya haram ketika kumpul dengan yang haram tetap haram. Gitu. Kaidahnya begitu. Pakai alasannya. Maka ada yang mengatakan hukumnya walaupun 50-50 sutra dengan tidak sutra tetap hukumnya haram. Tapi pendapat yang paling sahih hukumnya halal, dan kain itu tidak bisa dikatakan kain sutra karena campuran. Wa alam annahu yahilu at-tawbu al-mutarraz. Jadi pakaian yang berdilan ya tetap jelas hukumnya halal, berdilan. Wal mitraf ya. Kain bergambar hukumnya halal. Alladzi ja'ala lahu hariran, pinggirnya dikasih umpama sutra atau ya, kerah bajunya sutra ataukah sela-selanya ada sutranya. Nah, ini hukumnya jelas halal karena mesti sedikit, nggak banyak. Jadi yang berdilan pakai sutra ataukah yang gambarnya pakai sutra itu hukumnya halal, tidak apa-apa. Wa usul akmal termasuk kadang-kadang lengannya dikasih kayak begini, ya kan? Ada gambarnya polos tapi lengannya ada sutranya umpama. Ini juga halal, tidak apa. Termasuk bawahnya, yang di bawah sarung yang bagian bawah ada sutranya, garis pakai garis sutra, ini juga tidak apa-apa halal. Wallahu a'lam. Ataukah tatwif ya, tepinya samping ada sutranya, tidak apa-apa. Pokoknya kalau dikit hukumnya halal. Wallahu a'lam. Di antaranya lagi riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muzlub silahadu illa fi mawdi asbu'in. Karena Nabi mengatakan riwayat Sayyidina Umar bahwa Nabi melarang memakai sutra illa fi mawdi asbu'in, kecuali satu titik yang ukurannya asbu atau asbi'ain, satu jari atau dua jari, enggak apa-apa. Lebarnya dua jari. Atau arba, tiga jari atau empat jari lebarnya, itu pun enggak apa-apa. Ya. Ini kata Nabi seperti itu. Jadi Nabi melarang memakai sutra kecuali kalau memang sedikit enggak apa-apa. Sedikit itu berapa? Dua jari,
3 jari atau 4 jari lebarnya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Ya. Amal dahab fa'idahu haram bisyiddatis saraf. Kalau emas haram karena memang sangat-sangat israf, ya. Israf kan berlebihan, tidak boleh. Wallahu a'lam. Wa rubbama ja'ila masjid, kemudian kadang datang ke masjid bahwa dua tahta jawadi di waktu sholat, ketika menaruh keningnya di tempat sujud, ya, pada waktu sholat itu ada sutranya, umpama ini bintik-bintiknya nih loh, kayak ini kan ada bintik-bintiknya karpetnya. Nah itu bintiknya tuh sutra mau gitu, itu bagaimana? Ini juga tidak apa-apa karena dikit. Kalau umpama ya, karpetnya itu dikasih campuran sutra bintik-bintiknya itu, ini nggak masalah, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Boleh dipakai. Tapi sedikit banyak kalau memang itu sutra, ya kalau bisa dihindari jangan. Kalian ada dari nayokhalifun ambihi angusibau fitnah atau yusibau adabun alim. Takutnya ditimpakan adab yang pedih oleh Allah. Kalau enggak akan terjadi fitnah. Fitnahnya hal-hal yang tidak diinginkan, dibenci orang atau dirasai orang, ada yang iri, kemudian nampak kayanya sehingga pengen dicolong, dicuri hartanya. Pokoknya takutnya kalau terjadi fitnah, hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dikit mengenai emas perak. Kadang-kadang orang kaya itu berlebihan, saking kayanya pegangan tangganya emas, lampunya emas, raknya emas, ya kan? Semuanya serba kuning. Tiangnya juga lapis emas, ya kan? Kan tidak ada di Indonesia itu orang-orang yang sudah begitu, berangkat haji berkali-kali umroh emas, gitu. Itu kan ya namanya israf. Nanti belum lagi kaitannya dengan mengeluarkan zakat. Di zakat itu emas yang nganggur itu, yang di rumah berkilo-kilo itu. Kalau nganggur nggak dipergunakan, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau ada nanti ditanyakan kalau ada yang kaitan dengan emas. Faslun wa yalzamu fil mayyit arba'atu asyhar wasluhu wa yanfatan finuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Sekarang kaitan dengan mayit. Kita sudah tahu semuanya mengenai mayit, apa yang wajib. Itu ada 4, yang dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan. Khilaf anal mayit al-muslim yalzamu anas al-qiyam bi hadhil arba'ah. Kalau mayitnya muslim, ya wajib 4 perkara itu harus ditunaikan. Hukumnya fardu kifayah ijma' ulama. Imam Rafi'i, Imam Nawawi, semuanya para ulama sepakat 4 itu harus ditunaikan, hukumnya fardu kifayah. Dan kita harus tahu fardu kifayah dengan fardu ain itu apa bedanya. Jadi kalau fardu ain itu kewajiban yang kaitannya dengan kullu wahid. Setiap orang berkewajiban untuk melakukan ya sholat 5 waktu, itu setiap orang wajib. Tapi kalau fardu kifayah itu enggak setiap orang. Sebagian kalau sudah menunaikan, maka yang lain gugur untuk melakukan kewajiban itu. Itu namanya fardu kifayah. Layaknya jihad. Jihad itu hukumnya fardu kifayah. Wajib, iya, tapi kifayah. Kalau jadi wakil TNI, Polri, Angkatan Laut, Udara, kalau memang sudah mewakili, ya sudah. Tapi kita kewajiban jihad gugur, nggak wajib lagi. Ini namanya fardu kifayah. Dinamakan fardu kifayah karena fi'lil bali kafir. Sebagian sudah mengerjakan cukup, maka dikatakan kifayah. Kifayah karena sebagian sudah melakukan, sudah dikatakan cukup.
yang lain tidak perlu melakukan. Kayak apa tadi? 4 perkara itu: mandikan, nyolati, memakamkan. Ya, kalau memang sudah cukup 5 orang ya sudah cukup. Yang lain tentu dari kewajiban. Idza arafta hadza famata tahaqqaqa mawdu muslim mustahab al-mubadarah ila tahjizihi. Kalau memang kita sudah tahu hal seperti itu, kapan ada orang muslim yang meninggal, maka disunahkan untuk cepat-cepat disiapkan. Jangan nunggu besok, matinya sore menjelang maghrib, diinapkan sampai semalaman, besok baru dimandikan. Nah, ini ya nggak sunnah. Jadi sunnahnya itu dan cepat disiapkan, langsung dimandikan, dikafani, disolati. Kalau mau ditunda besok makamkan ya nggak apa-apa, tapi nggak sunnah. Bagusnya langsung dibawa. Anaknya yang di Jawa belum pada datang, yang di luar Jawa belum pada datang, panas seperti itu, sehingga diinapkan. Kalau memang ada maslahat ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada, bagusnya dilangsungkan. Wa qawlul musli isti'an badani bil musli ba'da izalati najasa. Minimalnya memandikan seperti apa? Yang penting rata, udah. Jadi nggak usah pakai air 1, 2, 3, air kapur, air daun bidara atau air apa itu bagusnya. Afdalnya, sunnahnya, tapi minimalnya memandikan itu yang penting rata dengan air badannya, kan? Setelah dibuang najisnya, jadi najisnya dibersihkan dulu, ya, baru nanti dimandikan. Jangan dimandikan di tengah-tengah mandikan keluar najis, nah, itu jadi kurang afdal. Dibersihkan najisnya depan belakang, kemudian setelah beres semuanya baru dikatakan air sekujur badan. Di anda dari buat wajib. Jadi menghilangkan najis itulah yang wajib. Yang wajib pertama kali dibuka. Hakil haji, baik orang yang hidup maupun orang yang mati. Lebih-lebih kalau memang keadaannya junub, ya. Kalau junub ya dimandikan, cukup mandi 1, mandi ya, awal mandi. Jadi di antara yang mati ya sunnah dimandikan, wajib dimandikan. Wal syaratu niyatul ghasil. Terus yang memandikan itu apa ya, harus niat ya, ketika mandikan. Maka di sini ada 2 pandangan. Imam Rafi'i Al-Awsat ya, dalam kitab Muharrar tidak wajib. Yang mandikan tidak wajib niat mandiin mayit. Ini Imam Rafi'i ya, tidak wajib. Karena maksudnya dari memandikan mayit itu yang membersihkan, kata beliau, sehingga tidak perlu adanya niat mandikan. Wahya tusol bila niat, yang namanya bersihkan najis, apa yang perlu diniati? Saya niat bersihkan tai cecak, nggak usah diniati. Kalau kita udah bersih tai cecak ya bersih ya, udah suci. Lihat mayit lesan artinya, karena memang mayit itu tidak bukan orang yang kewajiban untuk niat. Lain halnya orang yang hidup. Ketika orang sudah stroke, nggak bisa ngapa-ngapa, angkat tangan keduanya nggak bisa. Ketika dia mandi jinabat ataukah membutuhkan, maka dia wajib niat itu yang yang mandiin itu, ataukah yang membutuhkan. Fa'ala hadza yakfi waslul kafir. Sehingga melihat seperti ini cukuplah waslul kafir, mandinya mandiin mayit yang kafir. Orang nggak dimandiin sudah nggak apa-apa gitu. Orang kafir dibuang aja gitu bahasanya ya. Tetangga kita kalau ada yang baru muslim, bukan Islam, meninggal ya dimandikan kan bagus gitu. Apakah
niat iman nggak usah, nggak apa-apa, karena memang niatnya membersihkan. Wala yusal wal farid, termasuk juga al-gharib, ya, orang yang tenggelam itu juga tidak dimandikan. Ini Imam Rafi ya, nanti ada pendapatnya juga. Imam Rafi, orang yang tenggelam itu tidak wajib dimandikan. Di Rasulullah naudhofah, karena apa tadi beliau katakan yang namanya mandi itu naudhofah, membersihkan badan, bukan mensucikan badan, sehingga tidak perlu adanya niat. Sehingga orang tenggelam pun tidak perlu dimandikan, katanya begitu. Tapi pendapat yang kedua disyaratkan harus niat. Nah, itu yang kita ambil. Jadi memandikan mayit itu yang mandiin harus niat. Orang yang tenggelam itu juga walaupun seakan tenggelam sudah di air, maksudnya dimandiin, ya dimandiin lagi kalau ketemu apa jasadnya. Pada adalah yang ghusl kafir, walau gharib, harus dimandikan oleh tenggelam itu. Wallahu wa qulila bi anna ma'muruna bi ghuslihi, karena memang dulu kita katanya diperintah untuk memandikannya. Wa sahha Nawawi fi manhaj, dalam kitab al-manhaj Imam Nawawi beliau membenarkan harus ada niat ketika memandikan jenazah. Wujud bahwa seluruhnya termasuk wajib dimandikan mayit yang dalam keadaan tenggelam. Kalau ketemu jasadnya dimandikan wajib. Ba'da tasbihihi 'ada muslimat dunia wallahu. Wal 'ajab anna rafi rajaha fi syar'ihi wujub ghusl al-gharib wa istahabba ayyaman bi awal ghusl. Kemudian disunahkan yang mandiin itu mewudukan jenazah, disunahkan diwudui, ya, diwudukan. Kemudian hanya seperti halnya membutuhkan orang yang hidup. Bagaimana? Kalau 3 kali disunahkan. Walau farajah syar'un badal muslim, kalau umpama setelah dimandiin kemudian keluar najis lagi bagaimana? Ya dihilangkan aja, wajib, jangan dibiarkan. Pokok ya, tuna wudu gimana diwudui lagi? Gak usah. Walau ghusl as-sahih, kemudian mandi dimandiin lagi gak usah. Jadi kalau udah dimandiin rapi, ternyata kalau mau digotong keluar lagi, ya udah tinggal dijenggokin aja, gak usah dimandiin lagi, gak usah diwuduin lagi. Ya. Ini seperti itu prakteknya. Tuna wudu wal ghusl as-sahih, ini pendapat yang sahih. Kalau mau dimandiin lagi apa-apa silakan, tapi itu tidak wajib. Walau taharraqu bihaitsu la ghusl tahri yumimma. Sekarang orang yang terbakar bagaimana matang sampai umpama dipegang itu monyong, ya, dipegang melupas, mungkin malah kayak berminyak itu. Itu gimana dimandiin apa gimana itu? Kalau memang sekiranya seperti itu keadaannya, tidak usah dimandikan tapi ditayamumi. Jadi wajah sama tangan. Kalau praktek jenazah ketemu seperti itu, mereka ngajarkannya tidak ditayamumi, dikocor, nggak usah dipegang tapi disiram. Wah, kasihan mayitnya. Jadi yang hidup aja kulitnya utuh, dipegang sakit, nah ini gambarnya tambah disiram air, ya kayak dikasih garam kan gitu kan, sakit kan. Jadi maka di sini kalau sekiranya kulitnya pada lupas sakit, tidak usah dimandiin, cukup ditayamumi. Wallahu. Wa in kana min qurub wa khifa min ghuslihi tasarruf badi ba'da dam'i ghusilah. Lain halnya kalau kudik, mayitnya kudiknya banyak banget, sehingga dikhawatirkan kalau dimandiin malah cepat rusak. Dan cepat rusak nggak apa-apa, nanti juga ujungnya dimakamin. Jadi kalau untuk kudik di sini tetap dimandikan. Ya ada soalnya ini karena kalau alasannya cepat membusuk, ya memang nanti juga akan busuk di dalam kubur gitu.
Jadi kalau untuk penyakit bukit di dimandiin, enggak kalau kita yang gitu. Wala yuqtadamu al-mayyit al-madhhab. Ada mayit belum sunat sampai tua mati bisa disunat, mau mati jangan, enggak usah. Jadi enggak usah disunat kalau memang belum sunat mayit. Allah. Terakhir kafan minimalnya ya satu kain atau satu baju. Ini laki-laki perempuan sama. Karena cerita Sayyidina Mus'ab bin Umair itu beliau pernah kafannya sampai tidak cukup, ditarik ke atas kaki kelihatan, ke bawah kepala kelihatan. Ya udah tarik ke atas saja kepalanya, kakinya masih kelihatan. Saking nggak ada kain kafan. Ya bisa jadi di Gaza yang paling banyak korban nggak bisa kain kafan, ya di kafannya seadanya. Umpama bajunya yang ada, kain kafan nggak ada ya nggak apa-apa sebagai kafan. Malah memang yang mati syahid itu perempuan bangunan itu termasuk syuhada, sehingga nggak perlu dikafani, kafan pakai bajunya itu. Wallahu a'lam. Kalau untuk memakamkan minimalnya itu ya dibikinkan lubang yang sekiranya bau tidak keluar, bisa tertutup dengan ditimbun. Dan umpama ada binatang buas mau menggali pun nggak sanggup. Itu minimalnya. Jadi gali lubang. Kalau mau sunat ya detik sepengawe. Jadi satu berdirinya satu orang, kemudian tambah tangannya dijulurkan ke atas begitu. Jadi itu minimal awal yang sunnah yang bagus, yang dalam. Mas pinggang bagaimana? Ya tidak apa-apa kalau memang cukup baunya tidak sampai keluar. Umpama dari binatang buas pun tidak mampu. Kalau umpama sepinggang atau seleher tidak masalah, tapi sunnahnya itu satu orang berdiri tambah satu tangannya di ke atasin begitu. Wallahu a'lam.